Pertama, Cik Nur. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, jika ahli keluarga ada mengikuti Syiah, kemudian dia meninggal, bolehkah kita mendoakan dia? Apakah doa kita sampai dekat dia? Cik Nur cuba buka Google. Mudah-mudahan ada package. Tulis di situ Somad Morocco, SOMAD MOROCCO space, lepas tu tulis Syiah, enter. Dah dapat? Klik. Mari kita baca sama-sama. Saya tak nak menjawab, saya ingin jawab sendiri dari yang saya baca. Mari kita buka sama-sama. Udah? Pertama, pendapat Imam Malik. Rawal Khallal an Abi Bakar al-Marudhi. Imam Khallal meriwayatkan dari Abu Bakar, aku mendengar Abu Abdullah Imam Malik berkata, allazi yashtumu ashaban nabi, orang yang mencaci maki sahabat Nabi, laisa lahum ismun nasibun fil Islam, mereka tidak Islam. Juz 2 Al-Khallal As-Sunnah Juz 2 halaman 557. Laisa lahum nasibun fil Islam, mereka yang mencaci maki sahabat Nabi, mereka tak Islam. Ada keluarga Makcik Nur ni mencaci maki sahabat Nabi? Cuba, pernah tak dia mencaci maki sahabat Nabi? Setahu kami belum ada dia mencaci Pak Ustaz. Berarti dia belum sampai level tu, belum dalam betul kaji dia. Kalau dah dalam kaji dia, pastilah dia akan berdoa setiap habis subuh, Allahumma la'an sonamai Quraisy, laknatlah dua berhala Quraisy, karena mereka melaknat Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar dan Umar dituduh merampas khilafah Sayyidina Ali. Oke, sekarang imam kita, Imam Syafi'i. Wa akhrajal Harawi an Yusuf bin Yahya al-Buwaiti. Imam Al-Harawi meriwayatkan dari Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, dia berkata, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, a'usalli khalfar Rafidhi, bolehkah aku sembahyang di belakang orang Syiah? Kalau ada orang Syiah jadi imam, boleh aku sembahyang? Apa kata Imam Syafi'i? La tusalli khalfar Rafidhi, jangan sembahyang di belakang orang Syiah. Walal Qadari, jangan sembahyang di belakang orang Qadariyah yang tak percaya pada takdir. Walal Murji, jangan sembahyang di belakang orang Murji'ah. Murji'ah yang mengatakan bahwa dosa tak berpengaruh kepada iman. Iman Abu Bakar dengan iman pezina sama, karena dosa tak berpengaruh kepada iman. Itu Murji'ah namanya. Wa man qala inna Abu Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa Rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, maka dia Syiah Rafidah. Wa man ja'alal masyiata ila nafsihi fahuwa Qadari. Siapa yang mengatakan bahwa masyiah, kehendak itu dari dirinya bukan dari Allah, maka dia adalah Qadari. Jadi kalau Qadari, orang yang tak percaya pada takdir, jangan sembahyang di belakang dia. Apa makna tak boleh sembahyang di belakang dia? Syiar A'lam An-Nubala, Imam Zahabi, Juz 10, halaman muka surat 31. Sekarang Imam Hambali. Humul ladzina yatabarra'una min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang yatabarra'una, melepaskan diri dari sahabat Nabi. Yasubbunahum, mencaci maki sahabat Nabi. Wa yantaqisuna, mengurangi kemuliaan sahabat Nabi. Wa yukaffiruna, mengkafirkan sahabat Nabi. Illa arba'ah, yang tak kafir sahabat Nabi cuma 4 saja. Pertama Sayyidina Ali, kedua Sayyidina Ammar bin Yasir, ketiga Sayyidina Miqdad bin Aswad, keempat Sayyidina Salman. Wa laisatir Rafidah minal Islam min fi syai'. Syiah Rafidah tidak Islam. Buka dalam kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal halaman 82.
Sekarang kita baca apa kata Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Qala Abdurrahman ibnu Mahdi. Imam Abdurrahman ibnu Mahdi berkata, Al-Jahamiyah war-Rafidiyah khalq huma millatani. Kelompok Jahamiyah dan kelompok Syiah Rafidah adalah dua agama, bukan Islam. Millatani, dua agama di luar Islam. Sekarang pendapat Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Ma ubali sallaitu khalfal jahmi war rafidi am sallaitu khalfal yahudi wan nasara. Sembayang di belakang Jahmi dan Rafidi dengan sembayang di belakang Yahudi dan Nasrani, aku tak peduli. Kenapa? Karena tak ada bedanya. Wala yusallamu alaihim, tak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Syiah. Wala yu'adun, kalau sakit tak boleh dijenguk. Wala yunakahun, tak boleh menikahkan anak kita kepada orang Syiah. Wala yushhadun, tak boleh bersaksi dan mereka memberikan kesaksian. Wala tu'kalu dzabaihuhum, sembelihan mereka tak boleh dimakan. Sembelih tak boleh dimakan. Makanlah sembelihan Juleha, juru sembelih halal. Siapa lagi? Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, udah. Imam Syafi'i, udah. Sekarang Imam Al-Ghazali. Falau sarraha musarrihun bi kufri Abi Bakrin wa Umar. Kalau ada orang secara jelas mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, faqad khalafal ijma'a wa kharaqahu, maka sesungguhnya dia sudah bertentangan dengan ijma' dan merusak ijma' ulama. Warada ma jaa fi haqqihim minal wa'di bil jannah, waradda ma jaa fi haqqihim minal wa'di bil jannah. Maka sesungguhnya orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar itu sudah menolak hadis Nabi tentang menjanjikan mereka penghuni surga. Al-Ashra al-Mubasysyaruna bil jannah. Wassana'i alaihim, Nabi memuji mereka. Wal hukmi bi sihhati dinihim, Nabi menjamin kebenaran agama mereka. Watsabati yaqinihim wa taqaddumihim ala sairil khalqi fi akhbarin katsiratin, mereka itu benar keyakinannya, mereka lebih mulia daripada makhluk yang lain. Banyak hadis tentang itu. Faqailu dzalika, orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar, in balaghathul akhbar, kalau hadis-hadis itu sudah sampai ke dia, wa'taqada ma'a dzalik, sudah sampai hadis tentang Abu Bakar dan Umar itu ke dia, tapi dikafirkannya juga Abu Bakar dan Umar, fahuwa kafirun, maka dia kafir bitakdzibihi Rasulullah SAW, karena dia sudah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Faman kadzabahu bikalimatin min aqawilihi fahuwa kafirun bil ijma'. Siapa yang mendustakan Nabi Muhammad, maka dia kafir dengan ijma'. Baca kitab Imam Al-Ghazali, nama kitabnya Fadaih Al-Batiniyah, halaman 149. Banyak lagi. Baca sendirilah, makcik. Letihlah. Baca sendiri. Oh, kami enggak ada mengkafirkan Abu Bakar. Itu yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar itu dulu. Ini 40 masalah Syiah. Nama penulisnya Emilia Renita, nama editornya Jalaluddin Rahmat, penerbitnya Ijabi, Ikatan Jama'alul Bait Indonesia, halaman 194, ditulisnya Abu Bakar LA. LA itu apa artinya? Laknatullah alaih. LA itu laknatullah alaih, bukan lubu aluang. Aisyah berdusta, manipulasi nama tempat dalam hadis. Nama bukunya Al-Mustafa, pengantar studi kritis tarikh, penulis Jalaluddin Rahmat, penerbit Mutaharib Press, cetakan pertama Juni 2002. Dah, habis nih kalian potong video nih, share. Baru saya menuai bully. Dibully mereka, dicaci mereka. Tak peduli saya. Golok dari Babe Sidik siap untuk motong kurban. Jangan kalian potong video ini nanti. Saya serius-serius sekali. Saya takut-takut kali. Takut tak membuat mati lama, serius tak membuat mati cepat.
Selanjutnya Pak Mahfud. Ustaz, apa hukumnya mempertua umur untuk mendaftar haji agar tak terlalu lama menunggu? Jawabannya hadis saja Pak Mahfud. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu untuk sesuatu yang tak meragukan. Lurus-lurus saja Pak Mahfud. Hidup ini lurus-lurus saja. Tak usah kita akal-akali. Berkumpul seluruh manusia di dunia ini untuk mengusahakan yang bukan punya kita, tak dapat. La ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in la yadurruka illa bisyai'in qad qatawallahu alaik. Yakin itu. Berkumpul manusia untuk memudaratkanmu, kalau tidak kata Allah tak jadi. Iyam saskallahu bidurin fala kashifalahu iyyahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin memberikan kau kebaikan, tak ada satu pun yang bisa menolak. Bapak bayar saja menurut tahun lahir biasa, berangkat alhamdulillah, tak berangkat niat Bapak udah sampai. Tak usah kita. Saya lama juga saya sudah hidup nih 43 tahun, tak ada saya main-main. Lurus-lurus saja. Tes PNS lurus. Keluar dari PNS pun lurus juga. Tak ada saya akal-akali. Hidup nih bukan lama kali hidup. Kawan-kawan udah banyak mati. 3 Pak M. Zaki. Ustadz, di Twitter sedang viral tentang orang miskin tak boleh punya anak. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang hal ini? Orang yang mengatakan miskin tak boleh punya anak itu mesti bersyahadat sekali lagi. Karena berarti dia mengingkari satu ayat Quran. Bukan satu ayat Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang ada di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Ayat yang lain, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut mereka tak makan. Kami yang mengasih makan mereka, bukan kau. Bukan 1-2 ayat mereka ingkari. Ulang balik syahadat kalian yang takut punya anak. La haula wala quwata illa billah. Orang jahiliyah dulu anak tuh udah sempat jadi baru dibunuhnya. Ini belum sempat jadi udah dibunuh. Lebih parah lu jahiliyah sekarang. Namanya jahiliyah abad 21. Jahiliyah milenial. Pak Akbar Gede Ageng. Ustadz, bagaimana sikap seorang istri yang suaminya gemar sedekah dan amal jariah tapi kurang perhatian? Sedekah itu hukumnya sunat. Sedangkan memberikan nafkah anak istri itu hukumnya wajib. Dalam beramal ini ada skala prioritas. Ada namanya wajib. Bayar utang jatuh tempo wajib. Memberi nafkah anak istri wajib. Berzakat wajib. Ada orang tak bayar utang, tidak memberi nafkah anak istri, asik sedekah aja. Itu pun sedekah direkam untuk mencari subscriber. Ini tak betul. Makanya ngerti kita dulu mana wajib, mana sunat muakkad, mana sunat. Jadi beramal itu ada fiqhul aulawiyat, skala prioritas. Oke, yang terakhir, Ustadz, apa hukum menjual kotoran ternak untuk dijadikan pupuk? Kata yang mengharamkan jual kotoran ternak itu payah betul lah pakai kotoran ternak. Ciri kambing, si ayam, tai ayam itu. Tai ayam di bawah kandang ayam itu kan di skop, masukkan ke itu, kata dia najis. Maka menjual najis hukumnya haram. Kata yang mengharamkan. Kata yang menghalalkan, yang dijual ini bukan tainya. Apa yang dijual? Keringatnya, jasanya. Jasa menyekopkan. Sebetulnya Pak Ustadz ngurus tai ayam ini keringatnya tak terlalu lelah, hidung ini tak tahan Ustadz. Kata yang mengharamkan, menjual najis itu haram. Kata yang membolehkan, bukan menjual najis. Sama juga jual cacing. Cacing haram. Al-khaba'is, menjijikkan. Jual cacing. Itu pagi-pagi di jalan jual cacing. Simpan pula cacing itu di freezer. Di situ juga ikan.
Jual cacing haram. Kata yang menjual cacing, yang saya jual ini bukan cacingnya, tapi jasa mencari cacing itu. Menggali tanahnya, memasukkannya ke plastik, menyimpannya lagi di kulkas. Cacing itu kalau kepanasan mati. Dia mesti pakai AC pula. Nah, oleh sebab itu maka kalau nanti ada orang mengatakan mengharamkan jual tai kambing, ditengoknya pada aini bendanya. Kalau ada yang menghalalkan, yang ditengoknya adalah pada jasanya. Jasa menyekopkannya, memasukkannya, memasarkannya. Dah, setelah saya ceritakan, putuskanlah pakai hadis tadi. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Alhamdulillah Pak Ustaz, tak jadi saya jual, ragu saya. Kenapa? 2 goni 20.000. Yang satu lagi hilang ragu saya Pak Ustaz. Kenapa? 2 ton 2 juta. Kalaupun mau dipakai yang halal, ya tak apa-apa, jasanya. Bukan haramnya tai kambing itu tak sama dengan haramnya anjing, babi dan khamar. Kata Nabi SAW, mahril baghi. Mahri artinya mahar. Baghi, maaf, prostitusi. Hasil prostitusi itu haram. Mahril baghi haram. Tapi tak sama mahril baghi dengan duit. Jadi maksud saya jangan nanti dikiaskan. Mahril baghi itu ini kan jasanya. Tak ada jasa. Mahril baghi. Tak boleh. Hulwanil kahin. Upah dukun. Dukun-dukun tobat. Tiru Ki Joko Bodo. Tobat dia. Apa itu semua untuk kepentingan orang umum. Jadikan masjid. Nah, itu bagus. Seluruh dukun-dukun tobat. Nah, itu tentang masalah hukum kotoran. Mudah-mudahan kaji kita malam ini bermanfaat. Banyak tutur kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.